Wah, ini obrolannya seru-seru banget. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan juga nih untuk Mbak Alamanda Shantika, Mbak Jaina Willis, dan pastinya moderator kita juga ada Mbak Phoebe Caroline. Nih seru banget obrolannya ya. Wanita di industri teknologi ini memiliki kontribusi yang begitu besar. Terlebih dengan sifat alami wanita nih yang mungkin bisa sama-sama kita rasakan yang lagi nonton juga, yang justru memberikan dinamika di dalam perusahaan untuk terus bergerak maju dengan solusi-solusi terdepan. And living with passions dapat kita wujudkan dengan tekad yang kuat pastinya. Ini adalah saatnya untuk kita nih untuk bisa terus mengejar impian kita dan menjadi apa yang kita inginkan ya. Nah, gimana para perempuan Indonesia? Apakah sudah tergerak nih, udah mulai tertarik untuk menggeluti bidang teknologi setelah menyimak diskusi barusan di sesi Women in Tech? Barangkali loh, abis ini ternyata ada sesi lagi, ternyata kamu jadi speakersnya. Selanjutnya, kita akan beralih ke tren arsitektur dan desain kota di masa depan. Sesi yang kali ini akan dimoderasi oleh David Irianto, yakni sesi DNA Digitalks City of Tomorrow yang akan menghadirkan sejumlah praktisi di bidang arsitektur dan desain. Di mana nama-namanya nih ada Daliana Suryawinata selaku co-founder Shaw Architects dan juga akan ada Dani Wicaksono, founder Studio Dasar. Selain itu, di sesi ini kita juga akan turut mengundang Irfan Yasni selaku CTO Sinar Maslen untuk memberikan pandangan mengenai teknologi dalam pembangunan kota masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan ini dia sesi DNA Digital City of Tomorrow. Selamat siang pemirsa di rumah, semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Selamat datang di DNA Digitalks, sebuah rangkaian acara Grand Opening Disrupto Digital Hub. Nama saya David Irianto, saya akan memandu sesi kali ini yang berjudul City of Tomorrow. Sebelum kita mulai sesi ini, sebagai informasi, Disrupto Digital Hub merupakan sebuah multi-purpose venue yang berlokasi di The Breeze BSD City, yang akan menjadi epicenter inovasi dengan menghadirkan berbagai macam pameran seni multimedia serta banyak banget program talk show dan workshop secara rutin. Dipersembahkan oleh Disrupto dan Sinar Maslen, Disrupto Digital Hub hadir untuk mewujudkan visi misi kampanye Digital Hub Next Action atau DNA dalam mendukung perkembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam sesi kali ini, City of Tomorrow, kita akan berdiskusi lebih jauh tentang pengembangan perkotaan di masa depan. Seperti kita tahu, di masa modern ini kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam pengembangan perkotaan. Oleh karena itu, kita akan mencari tahu bagaimana menghadapi berbagai macam tantangan tersebut dalam perspektif arsitektur, desain, dan juga teknologi. Sudah hadir bersama dengan kita hari ini ada Mbak Daliana Suryawinata, co-founder dari Shaw. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik Mas David. Terima kasih sudah mengundang. Dan juga sudah hadir bersama kita juga Mas Dani Wicaksono, dari founder dari Studio Dasar. Halo, apa kabar Dani? Hai Fit, dari tadi belum nyapa. Nah, dan juga sudah hadir bersama kita CTO dari Sinar Maslen, Bapak Irfan Yasni. Selamat pagi, Pak. Hai, selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Nah, mungkin langsung aja memulai perbincangannya. Ini pertanyaannya mungkin nanti masing-masing dari panelis bisa langsung menjawab. Pertanyaannya adalah, tadi kan sudah dijelaskan ya soal bagaimana tantangan kita di perkotaan itu akan multidimensional lah. Ada banyak sekali tantangan. Nah, mungkin dari perspektif Mbak Daliana, Dani, dan juga Pak Irfan, apa sih tantangan
paling besar yang dihadapi ketika kita mau mengembangkan sebuah area perkotaan di saat ini? Mungkin Mbak Daliana dulu deh memulai jawabannya untuk tantangannya apa nih Mbak yang paling besar saat ini? Sebenarnya kalau memikirkan suatu kota itu kan memikirkan manusianya, penghuninya. Jadi semuanya harus user oriented, manusianya dulu yang dipikirkan. Tetapi makin manusia itu maju, kita juga mikirin alam gitu, karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Jadi manusia dan alam itu sebenarnya fokus semua tantangan ada di sekitar situ, dimulai dari dua subjek itu, manusia dan alam. Ketika kita memikirkan membuat sebuah kota begitu. Terus jadi dua aspek yang harus dipikirkan ya Mbak ya. Iya, banyak dua banget. Aspek manusia dan alam ya Pak. Ya Mbak ya. Betul. Oke. Nah mungkin kalau sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, aku mau beralih ke Mas Dhani. Mas Dhani, kalau menurut Mas Dhani apa Mas tantangan terbesar dari perkembangan perkotaan saat ini? Saya pikir yang paling besar, salah satu yang paling besar justru malah mengendalikan kepentingan dan mengendalikan ego sih. Karena dua hal itu rasanya yang paling dikejar dari kota, atau yang kita bisa lihat paling jelas dari kota adalah ego manusia yang besar, lalu kemudian kepentingan yang saling tarik menarik gitu satu sama lain. Jadi salah satu tantangan paling besarnya ini sih dari sini, jika kita bisa mengatur gimana caranya kita harus mengendalikan kepentingan yang ada dan ego kita sebagai manusia gitu, rasanya hubungan antara manusia, hubungan antar pemerintah dengan penduduk, kemudian manusia dengan alamnya, itu akan menemukan keseimbangannya yang benar sih menurut saya. Jadi sebenarnya ada aspek tadi Mbak Daliana bilang aspek manusia dan alam, tetapi Mas Dhani memperdalam lagi bahwa sebenarnya ada relasi di sana gitu ya, yang dalam bentuk kepentingan-kepentingan itu tadi yang harus di-manage, diatur atau di-manage secara bersama-sama dan secara harmonis ya. Nah, kalau dari Pak Irfan, tantangannya apa nih Pak? Sebagai pengembang juga, mungkin salah satu kota mandiri di Greater Jakarta, mungkin dari Pak Irfan mengalami apa tantangan terbesar sih dari mengembangkan sebuah area perkotaan? Tadi menyambung yang tadi Mas Dhani bilang ya, memang kalau di perkotaan itu, pengembangan kota itu kita tidak terlepas dari kepentingan stakeholder terkait. Jadi ada stakeholder terkait itu artinya ada penduduknya ya. Penduduknya juga bukan sekedar orang yang tinggal dan hidup di sana, tapi juga orang yang tinggal tapi juga belajar segala macam, visiting segala macam gitu ya. Termasuk juga artinya itu kita bilang namanya residential citizen, ataupun orang-orang yang bekerja, yang berbisnis ada di kota tersebut, which is yang kita namakan adalah business residence gitu. Nah, selain residence ini, stakeholdernya juga ada komponen pemerintahan kan, ada komponen township management segala macam. Nah, ini bagaimana caranya masing-masing kepentingan stakeholder ini kan masing-masing beda nih, ekspektasinya beda. Orang yang tinggal beda, orang yang berbisnis beda, bekerja. Dari sisi pemerintahan juga beda, dari sisi kita sebagai township juga pasti beda. Nah, tantangan terbesar adalah bagaimana menyatukan, bisa meng-align-kan semua kepentingan itu menjadi suatu solusi atau suatu services yang kita berikan sehingga bisa menjembatani semuanya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Irfan. Nah, mungkin aku mau balik ke Mbak Daliana tadi mengelaborasi soal relasi antara manusia dan alamnya gitu ya, sebagai salah satu tantangan terbesar bagi perkotaan di masa-masa sekarang. Mungkin Mbak Daliana bisa memperdalam masalah itu, dan sebenarnya saya juga pengen tanya, apakah kan sekarang lagi tren soal smart city gitu ya, dan apakah smart city ini bisa membantu menurture ya hubungan itu secara lebih sehat atau lebih harmonis, Mbak? Ya, jadi sebenarnya kan kalau smart city itu hanya merupakan salah satu approach untuk menuju suatu tujuan. Jadi tujuan membuat kota atau hunian sebetulnya, kalau kita tidak harus menyempitkan lingkup hunian itu ke kota. Jadi tujuannya adalah well-being, dan sebenarnya yang sering terlupa kebahagiaan gitu. Jadi kalau well-being aja sebenarnya itu ada kriteria-kriteria smart city yang dipakai untuk menunjukkan apakah sebuah kota atau lingkup hidup ini sudah smart atau belum gitu. Seperti misalnya energi, penggunaan air, persampahan, begitu, keamanan, dan juga yang biasanya terkait dari smart city itu adalah penggunaan teknologi. Jadi Internet of Things yang sebetulnya kalau sebenarnya bisa membantu
pengguna dan citizen semua yang tinggal di situ itu bisa tentunya membantu gitu, menolong dan membuat kota menjadi lebih well-being-nya lebih tinggi dan tingkat kebahagiaannya juga lebih tinggi gitu. Nah, tetapi kalau misalnya jargon smart city ini kemudian disalahgunakan dan hanya diambil sebagian, misalnya untuk menjual sesuatu, itu sesuatu yang sebenarnya jangan sampai terjadi begitu. Sebenarnya konsep smart city itu sendiri kalau ditelusuri itu sebenarnya dasarnya adalah untuk bagaimana memudahkan pengguna dan juga pemerintah, semua stakeholder yang tadi disebut Pak Irfan, bagaimana supaya lebih sinkron, lebih harmonis, bisa memutuskan sesuatu dan juga menjalankan kehidupan berkotanya sehari-hari. Gitu. Jadi sebenarnya konsep smart city bagus, membantu sekali, tetapi untuk tidak dilupakan juga karena konsep smart city ini sangat antroposentris gitu. Jadi buat manusianya aja dan sering alamnya terlupa. Memang dengan smart city itu penggunaan energi, air itu lebih efisien, jadi lebih hemat resources. Tapi untuk misalnya bagaimana hubungan antara si kota itu sendiri dengan hutan sekitarnya atau dengan alam sekitarnya itu masih perlu sesuatu yang kajian lebih dalam dan solusi yang lebih integral begitu, Mas David. Karena terima kasih Mbak. Bagus sekali poinnya bahwa memang sebenarnya smart city ini adalah sebuah alat gitu ya, sebuah tools yang tujuan akhirnya sebenarnya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan dari warganya gitu ya, well-being dari penduduknya. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa well-being ini butuh juga aspek lingkungan yang harus kita perhatikan gitu, karena biar bagaimanapun kita hidup di lingkungan alam kita, hubungan kita dengan alam akan mempengaruhi bagaimana kita akan bahagia gitu ya. Nah, mungkin aku beralih ke Mas Dhani sebagai yang mungkin sedang berproses membangun sebuah kota nih Mas Dhani juga kan sedang membangun sebuah kota di sebuah pulau gitu. Nah, mungkin pendapat Mas Dhani tentang kota di masa depan dan apakah smart city ini menjadi sesuatu yang mungkin yang penting gitu ya, mengaplikasikan teknologi di dalam membangun kota masa depan dari perspektif seorang Dhani Wicaksono. Buat saya pribadi terus terang yang namanya kota cerdas atau kota pintar atau smart city itu tidak cuma sekedar aspek atau komponen teknologinya aja sih. Saya selalu melihat kalau dalam sebuah kota itu ada beberapa komponen besar gitu, kelompok besar yang jika kita lihat lebih dalam lagi bisa membuat sebuah kota menjadi cerdas gitu. Yang pertama tentu kita bicara komponen teknologinya. Yang kedua, saya selalu pikir ada komponen visi kota dan ada komponen utilitas kota. Yang sebetulnya ketiganya ini jika didesain dengan baik, jika diterapkan dengan tepat guna gitu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang dengan lebih tinggi lagi gitu atau setinggi-tingginya bahkan. Misalnya komponen visi kota salah satunya contohnya aja trotoar. Jika sebuah kota memiliki jaringan trotoar yang menghubungkan seluruh bagian kota dan menghubungkan semua pintu bangunan yang ada di dalam satu kota, maka itu memperbesar kemungkinan bagi warganya untuk lebih tidak bergantung kepada kendaraan bermotor berbasis bahan bakar fosil gitu. Dan dengan begitu berarti lebih banyak penduduk yang bisa ke seluruh bagian kota dan lebih banyak pemilik bangunan dan pemilik bisnis yang bisa dijangkau oleh siapa saja gitu penduduk kotanya. Dan buat saya ini salah satu kecerdasan kota juga, sebuah kota yang memastikan bahwa penduduknya tidak perlu mengeluarkan uang sekian puluh atau ratus juta untuk bisa menjelajahi seluruh bagian kotanya gitu. Dan tentu aspek teknologi sekarang yang paling sering kita dengar gitu, misalnya mengenai face recognition untuk keamanan, kemudian pengaturan jalan raya supaya tidak ada tumpukan kendaraan berlebihan di perempatan kota, CCTV, dan bahkan sekarang kami mulai memikirkan bagaimana aplikasi teknologi blockchain di dalam sebuah kota gitu. Dan saya rasa
intinya sebuah kota yang cerdas itu bukan cuma sebuah kota yang mengadopsi fitur-fitur teknologi yang ada saja gitu atau yang paling mutakhir, tapi juga sebuah kota yang tadi komponen fisik dan komponen utilitas kotanya didesain dengan baik dan dipergunakan untuk meningkatkan setinggi-tingginya kualitas hidup warga kotanya. Ya. Menarik sekali, Mas. Berarti memang bukan berarti sekedar menempelkan teknologi-teknologi di bagian-bagian kota yang tidak terancang dengan baik gitu, tapi malah kita bisa masuk jauh lebih dalam lagi, memikirkan kota yang cerdas gitu ya, di luar dari sekedar aspek-aspek digital atau aspek-aspek yang sifatnya terkait dengan teknologi informasi, tapi lebih lagi dari hal itu gitu ya. Nah, mungkin ke Pak Irfan, kalau dari sudut pandang developer sendiri nih, Pak, smart city yang didefinisikan oleh developer itu seperti apa sebenarnya, Pak? Mungkin yang dari pengalaman Bapak sendiri mendevelop kota mandiri saat ini. Oke. Kalau dari kita ya, sebenarnya smart city itu kita punya tiga visi sih ya. Which is tadi dari Mbak Daliana juga dari disebutkan bahwa smart city itu is not about technology. So bagaimana kita mengcombine namanya tiga visi ini atau tujuan ini menjadi satu ya. Yang pertama masalah about social, ekonomi sama environment. Jadi bagaimanapun kita bisa memberikan smart city itu impact-nya ke sosial itu lebih enak gitu ya. Artinya sosial itu artinya bagaimana dia lebih tenang tinggal, lebih enjoy, lebih segala macam, lebih tenang kerja, enjoy kerja, bermain, belajar segala macam. Ekonomi juga yang pastinya bagaimana kita memboost juga ekonomi, kita memberikan suatu tujuan ekonomi di balik pembangunan smart city tersebut. Dan terakhir yang pastinya di environment. Bagaimana kita merubah smart city itu jangan sampai berubah, tapi tanpa memikirkan environment. Artinya juga kita mesti memikirkan namanya greenery segala macam. Makanya kalau di kita itu kan sangat terkenal khususnya di BSD itu adalah everything is green gitu ya. Bahkan kita punya satu business district which is yang sedang di Green Office Park, which is sebenarnya the first and the only green business district di Indonesia gitu. Bahkan itu certified juga by BCA dari Singapura segala macam. Nah, terkait tadi bagaimana kita ngebangun, kita udah punya visi misi ya. Kita punya social, economy, environment. Nah, kita juga punya strategi gitu untuk mengembangkan sejak 2016 itu kita punya strategi kita. Bagaimana mengembangkan namanya smart city. Jadi bukan malah teknologinya kurang gitu ya. Bukannya kurang kalau karena saya orang teknologi, kalau saya bilang malah kebanyakan yang kita kembangkan itu teknologinya mungkin 30-70% itu lebih banyak dengan teknologi. Karena kita punya strategi itu ada 4 hal. Yang pertama adalah masalah talent. Bagaimana kita punya talent ya, orang-orang yang tinggal, orang yang belajar, talent-talent tersebut bisa kita didik ya. Bisa kita didik segala macam dan kita bisa menjadikan mereka jadi talent pool. Jadi suatu saat ada orang mau beroperasi atau bekerja atau berbisnis di hosting berrumah di BSD, businessman segala macam, para digital teknologi player segala macam. Mereka itu nggak perlu capek-capek nyari talent lagi, talent pool, karena talent pool itu udah kita cari, udah kita sediakan. Poolnya ada, edukasi juga ada. Nah, kalau diperhatikan di BSD kan banyak ya. Kita mengembangkan beberapa kerjasama dengan beberapa university, bagaimana kita mengembangkan juga dengan vocational school, beberapa sekolah atau pendidikan yang sifatnya ke digital ataupun ke creative industry. Itu masalah talent, ya pertama talent. Yang kedua, masalah infrastruktur tadi. Jadi infrastruktur itu memang satu hal yang memang penting ya. Jadi infrastruktur itu yang pasti juga bukan sekedar fiber optik, tapi fiber optik bahkan kita udah declare sebagai third utility. Dan selama ini kalau kita mengembangkan kota itu kan hanya listrik dan air, tapi fiber optik sejak 2016 itu kita declare sebagai third utility. Jadi bukan lagi value add, tapi harus ada gitu ya. Terus juga tadi masalah jalanan, accessibility di infrastruktur ya, masalah segala macam itu kita kembangkan juga. Masalah green environment juga. Terus yang ketiga itu masalah environment. Jadi ada talent, infrastruktur, environment. Environment juga bagaimana kita masalah greenery, bagaimana kita bikin environment di sekitaran juga yang bisa mendukung talent dan infrastruktur tersebut segala macam. Nah, ini yang kita kembangkan juga. Yang terakhir adalah masalah culture. Jadi jangan lupa bahwa culture juga mesti kita rubah dalam mengembangkan smart city. Culture bagaimana kita merubah memanage itu smart city sebagai township management, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan culture tersendiri untuk smart city tersebut. Makanya kalau di BSD itu ada yang namanya
kita build beberapa culture, innovation culture, creative culture, itu kita kembangkan juga. Makanya di BSD kan ada beberapa yang sudah kita kembangkan tuh. Kita kerjasama dengan beberapa creative industry, dengan digital community segala macam. Kita bikin beberapa event, beberapa tempat yang kita jadikan sebagai culture of innovation and creativity seperti itu. Ya, jadi terima kasih, memang Pak. Kita melihatnya semacam holistik. Jadi again, teknologi bahkan kalau saya bilang karena saya orang teknologi, bahkan mungkin less than 30% apa yang kita sudah kerjakan dibandingkan dengan komponen lain. Nah, mungkin menyambung dari yang Pak Irfan bilang ya, gimana sebenarnya perancangan kota bisa dirancang untuk menarik talent-talent ataupun sumber daya manusia yang besar gitu. Dan ini otomatis terkait dengan populasi yang akan timbul gitu ya ketika perkotaan terbentuk. Aku mau ke Mas Dani dulu untuk bertanya soal ini. Mungkin nggak sih Mas ini bahwa tervalidasi bahwa memang kota bisa dirancang untuk menarik talent-talent yang tadi ya kreatif dan segala macam, dan juga ketika sebuah kota menarik talent begitu banyak, bagaimana kita bisa solving misalnya akhirnya ada masalah di isu soal populasi yang semakin banyak. Kalau kita ngeliat sejarah kota memang selalu seperti itu sih, kota-kota terbaik selalu menarik bakat-bakat terbaik gitu, dan sepanjang waktu sudah terlihat seperti itu. Cuma masalahnya bukan masalah sih, keadaannya yang biasanya kita lihat itu adalah biasanya kota-kota tua yang sudah jadi kayak misalnya Milan atau bagian utara Bandung gitu misalnya, atau New York. Jadi kota-kota yang Berlin misalnya infrastrukturnya sudah jadi, kemudian harganya turun, lalu banyak anak muda yang masuk gitu, talent-talent terbaik yang masuk ke sana. Selalu seperti itu sih yang kita lihat kejadian nih, kegagalan dalam mengelola jumlah penduduk yang masuk ke dalam talent-talent terbaiknya itu justru Jakarta ya. Kita ngelihat dari tahun 70 sampai hari ini Jakarta kemasukan bakat-bakat terbaik se-Indonesia, tapi gagal dalam mengelola kepadatan penduduknya ini gitu. Kalau pertanyaannya apakah mungkin untuk dikelola, tentu mungkin. Hal itu terjadi, dan itu yang terjadi pada Barcelona di tengah tahun 1800-an, sekitar 1840-an ketika kerajaannya kedatangan banyak sekali penduduk muda, jumlah penduduknya bertambah, lalu ada seorang insinyur lokal namanya Ildefons Cerda yang merasa bahwa kita harus mengembangkan daerah tempat tinggal baru untuk orang-orang yang semakin banyak datang gitu. Makanya kemudian dia membuat kota Barcelona yang bergrid bagian kedua di luar dinding kerajaan yang sekarang kita lihat bagus sekali, adalah Ramblas dan lain-lain gitu. Jadi kemungkinannya ada, tinggal kemauannya, dan seperti saya bilang tadi, gimana kita bisa mengelola kepentingan dan ego dari orang-orang yang datang dan juga dari para pemegang kebijakan ya, penentu kebijakan gitu. Jadi ya mungkin sekali, bukan tidak mungkin. Oke, terima kasih Mas Dani. Nah mungkin untuk Mbak Daliana menyambung yang Mas Dani katakan tadi ya, ketika melihat kota, mungkin tadi Mas Dani juga bilang soal bagaimana Jakarta sebenarnya bisa dibilang tidak berhasil gitu ya untuk mengelola talent yang sebenarnya begitu banyak yang terkumpul di sini gitu dari tahun 70-an. Nah, dengan kondisi-kondisi urban yang seperti ini, menurut Mbak Daliana sebenarnya kota, mungkin kalau di sini di Indonesia salah satu sampel terbesarnya Jakarta. Menurut Mbak Daliana ini kota ini perlu another building atau kayak dibangun lagi, atau sebenarnya dibutuhkan adalah perbaikan dari apa yang sudah ada? Kalau researcher internasional ke Jakarta kan senang ya karena menemukan a list of problems yang kadang nggak ada di kota-kota lain. Jadi masalahnya banyak gitu. Jadi banyak yang bisa diselesaikan juga. Itu kalau melihat positifnya gitu. Jadi bahwa banyak masalah, banyak potensi. Jadi Jakarta sebenarnya selalu punya potensi untuk berkembang secara kreatif. Bagaimana menyelesaikan 1-2 masalah dengan satu solusi yang bisa integrated. Tetapi saya sebenarnya selain bicarakan Jakarta, pengen bicarain juga tentang desa-desa nih di Indonesia yang sebenarnya juga punya potensi untuk suatu saat menjadi smart village. Tadi Mas Dani menyebutkan infrastruktur dasar yang memang perlu ada
di setiap ruang hunian gitu di desa atau di kota, dan itu standar lah, itu harus ada checklist, ada jalan nggak, ada drainase nggak, ada TPS 3R nggak, dan lain-lain begitu. Namun sebenarnya kalau orang retire kan pengennya hidup di pantai, di gunung, di desa gitu, sebenarnya nggak mau gitu hidup di kota. Jadi Indonesia yang punya sekitar 82.000 desa ini sebetulnya punya kekayaan potensi bagaimana nih mengembangkan konsep hidup di rural area, di desa-desa yang dengan konektivitas internet sekarang bisa membantu saling terhubung, tetapi juga nanti harusnya memang ada infrastruktur dasar yang bisa mengkoneksikan setiap desa-desa terpencil dan pulau-pulau. Tapi hati-hati juga nanti kalau datang mass tourism, nanti alam kita hancur. Jadi kita harus sangat juga bisa menjaga itu, dan mungkin kontrolnya memang pada ego-ego itu yang disebut Mas Dani juga sih. Ya begitu sih. Jadi Jakarta banyak masalah, tentu bisa diselesaikan, tapi pelik itu. Jadi kalau mau membuat suatu percontohan, mungkin nggak di Jakarta, gitu, nggak di Jakarta. Tapi mungkin di desa-desa gitu yang masih potensial, yang masih memang punya masih kekurangan infrastruktur dasar, tetapi punya smartness-nya sendiri juga hidup di desa itu. Begitu mungkin Mas David. Ya, terima kasih Mbak Daliana. Mungkin nih aku balik lagi ke Pak Irfan, saya lempar lagi. Tadi udah banyak nih tantangannya, challenge-nya gitu ya, dan bagaimana bahkan tadi Mbak Daliana juga bilang bukan cuma urban tapi rural gitu kan. Nah, mungkin kalau dari Sinarmas sendiri menjawabnya gimana nih dengan mungkin smart city yang udah diaplikasikan gitu ya, menjawab tantangan-tantangan perkembangan perkotaan yang ada di Indonesia saat ini. Oke, terkait tadi mungkin isunya terkait masalah populasi ya, yang kita mau jawab. Di BST kita sebenarnya juga sudah menjawab seperti itu, bahkan kita kan sudah announce yang namanya salah satu inisiatif kita itu adalah mengembangkan TOD, Transit Oriented Development. Ya, bagaimana kita mengembangkan area-area baru, bukan sekedar dia touch ke apa namanya, akses ke transportasi, ke mana, ke bus, ke akses jalanan ataupun ke kereta api, tapi bagaimana kita di tempat tersebut kita bikin sesuatu yang namanya area di mana dia bisa sustain sendiri gitu. Jadi area tersebut di Transit Oriented Development selalu kita buat yang namanya bukan hanya perumahan di situ, tetapi juga ada akses ke ekonomi ya, akses ke pasar segala macam, dekat dengan pasar, akses juga ke tempat mereka buat sporting segala macam, termasuk juga akses mereka juga untuk mereka ke sekolah. Nah, itu konsep-konsep dasar yang kita buat di beberapa TOD development di BSD City. Nah, ini sebenarnya juga untuk menjawab problem-problem di perkotaan, khususnya terkait populasi. Nah, ini kita kembangkan dan yang nanti kita juga ada perkembangan TOD yang lumayan besar juga. Tetapi yang sekarang ini yang udah kita mulai itu di daerah Cisauk. TOD di Cisauk. Nah, itu salah satu smart city inisiatif, salah satu yang kita kembangkan juga buat menjawab populasi. Ya, bagaimana? Mungkin karena masalah populasi ini terkait hubungan rural urban tadi, salah satu yang besar juga soal mobilitas ya, bagaimana perpindahan manusia juga itu menyebabkan, mungkin tadi Mbak Daliana bilang soal isu lingkungan. Nah, mungkin salah satu kan kontributor besarnya adalah mobilitas dari populasi, pergeseran yang begitu besar gitu dari rural ke urban maupun urban ke rural pada hari-hari. Nah, mungkin ini sayangnya sebenarnya waktunya sudah mau habis. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya ke tiga pembicara. Mungkin kalau mengimajinasikan kota di masa depan gitu ya, mungkin dari Pak Irfan dulu, kalau bisa mengimajinasikan, anggap kita nggak punya batasan, anggap kita tidak punya limitasi dari sisi budget, dari sisi apapun juga gitu ya, tapi mengimajinasikan sebuah kota di masa depan, kira-kira kota seperti apa yang mungkin masing-masing dari panelis bayangkan? Mungkin Pak Irfan dulu. Oke, yang kami bayangkan pasti selalu berdasarkan yang namanya life cycle ya. Artinya mungkin kalau dari awal itu bagaimana life cycle kita saat dari kecil sampai kita nanti sudah pensiun. Life cycle nih berputar terus ya. Yang kedua life cycle as in waktu kita bangun pagi sampai kita tidur lagi malam. Nah, mimpinya adalah bagaimana kita punya kota masa depan itu adalah kota yang bisa menjawab kepentingan para stakeholder tersebut, masing-masing stakeholder terkait ya, dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi, atau bahkan dari dia kecil sampai dia pensiunan seperti itu.
Nah, ini yang kita mimpikan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, mungkin Dani, dan apa mimpi Dani Wicaksono untuk kota di masa depan? Saya mimpi saya bisa tinggal di kota di mana waktu saya tua saya bisa naik sepeda terus saya bisa dadah-dadahan sama teman saya di mana-mana. Saya pikir kota yang paling ideal dalam kepala saya paling tidak adalah sebuah kota yang setiap kali kita jalan kita kesandung sama taman gitu. Artinya taman itu ada di mana-mana dan pohon-pohon yang hijau itu menemani kehidupan kita sehari-hari gitu di mana-mana. Tiap kali kita buka pintu kita ngelihat pohon bukan ngelihat tetangga gitu misalnya. Atau belok kanan dikit atau taman lagi. Lihat kiri taman lagi gitu. Itu kayaknya kota yang ideal sekali buat saya gitu. Kemudian saya pengen tinggal di sebuah kota di mana saya nggak ngerasa saya perlu punya mobil untuk kemana-mana di kota saya gitu. Saya bisa jalan kaki, kemudian nyasar tapi nemu toko yang bagus atau coffee shop yang tahu-tahu enak gitu. Yang saya nggak pernah tahu sebelumnya ada di situ gitu. Saya mau kota yang mendorong atau merangsang penduduknya untuk mau berjalan kaki dan mengelilingi kotanya dan nggak ngerasa perlu punya motor atau nggak ngerasa perlu punya mobil gitu. Saya juga pengen punya sebuah kota di mana generasi kedua atau ahli waris itu nggak perlu ada. Karena sekarang itu jadi masalah di banyak kota gitu, adanya ahli waris. Rumah-rumah yang tidak tahu mau dijual ke siapa ini jadi membingungkan buat generasi kedua atau generasi ketiga. Harganya ketinggian, yang beli nggak ada, pajaknya tinggi, kepemilikan itu jadi isu yang besar sekarang ini. Kami lihat gitu di kota-kota besar. Karena tiba-tiba ketumpuan, apalagi seperti sekarang ini yang banyak orang yang pergi terlalu cepat gitu, masalah-masalah baru ini timbul karena kota-kota di Indonesia yang kebanyakan kotanya itu basisnya adalah kepemilikan tanah gitu. Dan ini jadi masalah. Saya pengen sebuah kota di mana kepemilikan tanah itu bisa tidak perlu ada, sehingga generasi keduanya punya pilihan untuk apa yang dia lakukan dengan warisan yang diberikan kepada mereka gitu. Saya juga mimpi sebuah kota yang tidak didominasi cuma oleh perumahan landed gitu atau rumah-rumah rendah, tapi lebih banyak bangunan dengan tipologi yang berbeda-beda supaya ada keragaman dalam kehidupan kotanya, tidak monoton gitu. Saya juga mimpi sebuah kota yang listriknya ramah lingkungan, sumber listriknya tidak dari batu bara, atau sumber airnya tidak harus ngambil dari tanah, dan kita bisa minum langsung dari ledengnya. Banyak mimpi saya sih sebenarnya tentang kota yang ideal gitu, kota yang baik yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita tinggali sama-sama. Ya, itu mungkin harapan kita semua juga ya. Nah, mungkin Mbak Daliana, Mbak, apa Mbak impian Mbak atau apa yang Mbak bayangkan tentang kota kita di masa depan? Kalau kota impian saya sih sampah itu jadi sumber energi, jadi nggak bayar listrik lagi. Terus air semua bisa diminum gratis, transportasi umum sangat baik sehingga memang nggak memerlukan mobil kecuali buat logistik, truk dan lain-lain. Kota itu dekat dengan alam, jadi dekat pantai, dekat gunung, supaya semua penduduknya happy dan sehat juga. Karena kota yang baik itu bisa memperpanjang life expectancy penduduknya dan bukan bikin orang cepat mati. Terus secara sosial kesenjangan sangat berkurang, jadi lebih banyak semua orang punya basic income mungkin yang bisa juga terpenuhi hidupnya di mana, jadi tidak ada gelandangan atau penduduk super miskin gitu, tetapi yang miskin diakomodasi oleh social housing yang sangat bagus, yang mungkin menyerupai kampung-kampung vertikal. Terus dengan bagaimana membuat keputusan di sebuah kota itu secara partisipatif. Jadi ada cara yang bisa menjaring secara betul-betul keinginan penduduknya supaya
semua keputusan-keputusan itu tidak hanya dibuat oleh yang banyak uangnya atau yang powernya paling tinggi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas David. Ya bagus sekali itu Mbak. Mungkin kalau saya bisa merangkum ya, diskusi kita ini menarik sekali bahwa tadinya kita mungkin masuk memikirkan kota masa depan, kita langsung berpikir smart city gitu ya. Kayak teknologi adalah at the core of it gitu. Padahal sebenarnya kayak tadi Pak Irfan, Mas Dhani, Mbak Daliana juga sudah jelaskan bahwa teknologi itu sebuah alat. Teknologi itu adalah sebuah kebutuhan dasar kalau menurut Pak Irfan tadi bilang gitu ya. Seperti layaknya air, seperti layaknya mungkin trotoar gitu, pedestrian gitu. Dan dengan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan dasar, sebenarnya tujuan akhirnya adalah bagaimana well-being atau kesejahteraan dari orangnya bisa lebih baik, dan juga si manusia-manusia yang tinggal di sana, baik itu residensial maupun yang secara bisnis ya, hidup di sana bisa punya hubungan yang sehat dengan alam di sekitarnya. Karena pada akhirnya seperti tadi mungkin kota impian kita semua gitu ya, bagaimana kita bisa terkoneksi dengan alam, dan bagaimana bahwa sebenarnya menurut riset koneksi manusia dengan alam tuh kayak tadi Mbak Delena bilang ya, memperpanjang hidup kita. Itu udah dari research-nya sudah terbukti bahwa semakin kota memiliki banyak hubungan dengan alam, manusia-manusianya akan punya life expectancy yang jauh lebih tinggi gitu ya. Dan penting sekali untuk menggarisbawahi bahwa smart city ini bukan soal teknologi semata, tetapi teknologi adalah semacam enabler atau salah satu infrastruktur penting dalam membangun sebuah smart city yang dirancang dari awal, dari bangunannya, dari infrastruktur fisiknya, dari trotoar, jaringan jalan, dan juga hubungan kita dengan alam, termasuk tadi soal sampah dan segala macam, itu dirancang dengan cerdas gitu. Bukan cuma sekedar sebuah kota yang sebenarnya dirancangnya tidak dengan cerdas, habis itu ditempelin teknologi lalu kita bilang itu smart city. Bukan cuma seperti itu gitu. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman semua. Saya nggak tahu, mungkin ada dari pemangku kepentingan seperti yang tadi kita diskusikan juga, penting banget untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk bisa bekerja sama dan bisa bekerja sama secara harmonis gitu ya, untuk mungkin melepaskan beberapa ego, beberapa kepentingan gitu ya, untuk memajukan kotanya atau membangun kotanya secara lebih cerdas. Nah, mungkin terima kasih Mbak Daliana, Mas Dhani, dan juga Pak Irfan udah diskusi di hari ini. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Semoga diskusi ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua agar kita bisa sama-sama berpartisipasi dan juga berkontribusi secara aktif dalam pengembangan perkotaan yang lebih baik lagi di masa depan. Dengan begitu berakhir pula sesi talk show DNA Digitalks City of Tomorrow kali ini. Terima kasih buat para pembicara yang sudah hadir, yang sudah membagikan insights-nya, Mbak Daliana, Mas Dhani, dan juga Pak Irfan. Terima kasih juga bagi semua yang sudah mendengar, para peserta dan pendengar yang sudah menyaksikan sesi talk show ini. Semoga yang dibagikan tadi bisa bermanfaat juga bagi para pendengar. DNA Digitalks, Grand Opening of Disrupto Digital Hub, dipersembahkan oleh Sinarmas Land, Digital Hub at BSD City, Disrupto, Connected Art Platform, dan Weir Group. Jangan lupa juga untuk follow @digitalhub.bsdcity dan juga disrupto.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang Disrupto Digital Hub dan program-program yang akan datang. Saya David Irianto, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.